Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa Garuda TV, Masya Allah, tahu nggak dosa yang bikin kita bisa masuk neraka? Yaitu paling banyak, mayoritas adalah dosa mulut. Jeng tahu nggak tuh tetangga sebelah? Dia tuh kayaknya mobilnya hasil korupsi. Jeng tahu nggak tuh tetangga kita kalau makannya banyak, rakus. Hati-hati. Mungkin saya ya termasuk dari mereka yang melakukannya. Namanya ghibah, suka menceritakan aib orang lain tanpa sepengetahuan dia. Itulah makna dari ghibah. Ketika ditanya apa itu ghibah, dzikruka akhaka ma yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu, kalau cerita ini nyampe ke telinga saudara kita, dia nggak suka. Ya, awalnya biasanya nih dari menuduh tanpa bukti yang jelas, akhirnya kita termakan isu hoax, kita menceritakan. Ya, kalau yang benernya namanya ghibah, yang salahnya atau yang bohongnya itu namanya fitnah. Dua-duanya tidak dibolehkan dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nar al-lisan." Yang paling banyak bikin manusia masuk neraka adalah dosa mulut. Allahu Akbar. Ada peribahasa kan, lidah tidak bertulang. Kadang orang kalau ngomong suka tidak mikir dulu, apakah ini omongan bermanfaat atau tidak bermanfaat. Orang beriman tahu akal di belakang mulut, sehingga kalau dia mau bicara dia pasti mikir dulu. Ini kata-kata yang mengandung dosa apa kata-kata yang mengandung pahala. Mengandung dosa tinggalkan, pahala terusin. Mulut dipakai zikir, mulut dipakai sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bayangkan dipakai solawat, maka akan mendatangkan pahala, syafaat, kemuliaan, keberkahan. Luar biasa. Maka jamaah rahimakumullah, pemirsa Garuda TV, yuk kita jauhin sama-sama dosa bahaya ini, namanya ghibah. Allah Azza wa Jalla memberi perumpamaan. Orang yang suka ghibah seperti memakan bangkai saudaranya yang begitu menjijikan. Pasti dia nggak mau. Sebenarnya ghibah ini kalau kita tahu dosanya, kita nggak akan mau melakukannya. Saking menjijikannya di mata Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Janganlah satu sama lain saling ghibah, saling ceritain aib sesama kalian kaum beriman, orang yang mukmin. Kenapa? Ketika engkau ghibah, kata Allah Azza wa Jalla, seperti engkau memakan bangkai saudaramu yang sudah mati, padahal engkau tidak menginginkannya. Gak ada di antara kita yang mau makan bangkai bau. Kita pasti ingin makannya yang enak-enak, ya, apalagi buka puasa. Pengen makan sayur asam, ya gak? Pengen makan rendang, pengen makan ayam bakar, gak ada. Yang pengen makan tiren, ayam yang mati kemarin, bau, begitu menyengat. Itulah perumpamaan mereka yang ghibah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yuk, jaga lisan, ya, karena percuma kita Ramadan bisa menahan puasa, lapar, haus, tapi nggak bisa menahan mulut dari ghibah. Allah tidak menerima. Orang yang berpuasa hanya bisa menahan lapar, haus, tapi tidak bisa menahan diri dari ghibah. Ya, laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Orang yang tidak bisa menahan mulutnya dari ghibah, Allah nggak butuh lapar hausnya dia. Alias apa? Dia tidak dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jaga Ramadan. Puasa ini bukan hanya mempuasakan perut dan tenggorokan, tapi mempuasakan lisan dari membicarakan aib saudara kita yang dia nggak suka kalau dia tahu. Maka itu jamaah rahimakumullah, lisan, ya. Ramadan menghadirkan pribadi takwa. Takwa itu menghadirkan apa? Hati yang bersih. Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi bilang, takwa itu di hati. Nah, orang yang hatinya bersih pasti mulutnya bersih. Nah, sebaliknya, kalau hatinya kotor, mulutnya pun akan membicarakan aib saudaranya. Ingat, mulut ini adalah cangkirnya hati.
Apa yang di hati itu akan dikeluarkan lewat mulut. Kalau kita gibah, membicarakan aib saudara kita, berarti ada yang salah di hati ini. Ada yang keliru di hati ini. Maka bersihkan dengan apa? Menjauhi dosa yang namanya gibah. Pemirsa Garuda TV, insya Allah kalau kita mampu menjauhi dosa gibah, Allah akan memasukkan kita ke surga. Yang surga luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Surga yang lebih luas dari langit bumi buat mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Hatinya bersih, membicarakan hal-hal yang baik, dan dia tidak mau membongkar aib saudaranya. Karena rugi. Ngapain kita capek-capek membersihkan halaman rumah orang, sementara halaman rumah kita masih kotor. Inilah perumpamaan orang yang sibuk ngurusin aib orang lain, tapi lupa dengan aib dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia jauh dari kebahagiaan. Dia jauh dari ketenangan hidup. Karena orang yang bahagia siapa sih? Orang yang sibuk membongkar aib dirinya sendiri dan dia melupakan aib orang lain. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman syaghala an uyubihi an uyubin nas." Bahagia orang yang sibuk mengintrospeksi diri sendiri dan melupakan aib orang lain. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Terima kasih, sukses, berkah. Semoga Ramadan kita menghadirkan hati yang bersih, mulut yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.